Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hamam yang saya hormati, saya akan bacakan sedikit tentang kemarin yang sudah saya buat tugas RPP. Akan saya share screen dulu. Silahkan. RPP saya mengambil di kelas 4 semester 2. Sebagaimana kemarin sudah saya berbincangkan bahwa materi pokoknya adalah kisah keteladanan Wali Songo tentang sifat keteladanan Wali Songo. Tujuannya yang pertama untuk pengetahuan yaitu mengkarakteristikkan sifat keteladanan Wali Songo. Ini masuk dalam kategori C4. Sedangkan yang menceritakan sifat keteladanan Wali Songo masuk di B2. Tujuannya sesuai dengan IPK yang ada. Tujuan harus sama dengan IPK, yaitu dengan mengamati slide PowerPoint siswa dapat mengkarakteristikkan sifat keteladanan Wali Songo masuk dalam C4. Yang kedua, dengan mengamati tayangan slide PowerPoint siswa dapat menceritakan tentang sifat keteladanan dari Wali Songo. Bapak yang saya hormati, saya menggunakan pendekatan saintifik. Sebagaimana pendekatan saintifik bahwa di situ ada unsur mengamati, menanya, menalar, mencoba dan mengkomunikasikan. Itu dalam pendekatan saintifik sudah masuk di dalamnya pada RPP ini. Metode yang kita gunakan yaitu metode diskusi kelompok, ya Pak. Itu yang kita gunakan. Sedangkan modelnya kita menggunakan pendekatan PBL. Sebagaimana pendekatan PBL bahwa di situ sudah ada mengorganisasikan pada kegiatan ini. Kegiatan awal di RPP kami adalah guru membuka dengan berdoa, membaca basmalah. Itu masuk dalam aspek religius. Setelah itu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk menanamkan sifat nasionalisme dan mengingatkan selalu untuk protokol kesehatan, dan guru memberikan motivasi kepada anak didik agar siswa termotivasi untuk belajar dan belajar. Setelah itu guru juga menyampaikan tujuan yang akan kita capai, karena pada dasarnya tujuan ini sangat penting agar target yang kita inginkan harus diketahui oleh guru dan siswa sendiri untuk mengetahuinya. Sebagaimana dalam kegiatan saintifik, di sini ada mengamati peserta didik, yaitu mengamati tayangan slide PowerPoint yang sudah guru tayangkan. Siswa juga menanyakan tentang hal-hal yang belum pahami. Ini masuk dalam saintifik ke mananya tadi. Ada kerjasama, menalar, siswa menuangkan hasil diskusi masuk dalam menalar dan mencoba kelompok untuk mengerjakan tugas diskusinya tadi serta mengkomunikasikan tadi. Dalam kegiatan PBL, di situ yang pertama sudah ada dalam RPP bahwa orientasi yang pertama adalah KPBL yang pertama adalah orientasi dalam peserta didik dalam masalah. Di sini sudah ada orientasi tadi, yaitu dengan memberikan tujuan, menyampaikan tujuan yang ingin dicapai. Berikutnya yaitu langkah yang kedua setelah orientasi, yaitu mengorganisasikan. Kami guru membuat kelompok-kelompok, memberikan kelompok. Yang ketiga, membimbing dalam pendidikan. Guru memutari kelompok tadi untuk membimbing dan secara mandiri. Mengembangkan hasil karya. Siswa itu setelah diskusi tadi di hasil karyanya itu setelah itu menilai analisis. Setiap kelompok maju, yang lain memberikan analisis dan memberikan evaluasi. Itu masuk dalam target yang terakhir dalam proses PBL tadi. Setelah itu ada penutupan. Penutupan itu memberikan penilaian dan refleksi tentang pelajaran yang sudah disampaikan tadi. Tes yang kita gunakan ada penilaian sikap, pengetahuan, serta keterampilan tadi. Semua ada di lampiran yang sudah ada.
Bahan yang media yang kita gunakan, media PowerPoint, LCD, alatnya menggunakan laptop, sumber belajarnya buku PAI kelas 4, serta buku pengayaan yang sudah dimiliki oleh anak, serta Al-Quran dan terjemahnya dalam Al-Quran tadi. Dalam ini saya menggunakan lebih condong kepada teori teori kognitivisme, karena di situ seorang peserta didik diberikan kebebasan untuk belajar dan menemukan keinginannya, sehingga pada PPL ini saya condong kepada teori konstruktivisme. Itu yang saya gunakan pada pembelajaran RPP yang ada di kelas 4 ini, Bapak. Untuk lembar LKPD sudah saya lampirkan di sini di bawah. Ini ada LKPD, di mana diskusi yang digunakan adalah mengamati ini. Ada sebuah gambar, siswa nanti disuruh menjelaskan sikapnya bagaimana untuk mereka berpikir, karena cuma ditampilkan gambar. Setelah pembelajaran tadi, nanti diskusinya akan tertuang di sini dan disampaikan di depan kelompok yang lain, sedangkan kelompok lain nanti memberikan tanggapan atau masukan jika ada kekurangan atau pandangan yang berbeda tentang sifat pelajaran dari LKPD yang ada. Itu sedikit gambaran tentang RPP yang saya buat, Pak. Untuk pengetahuannya, ya Pak? Sudah masih terus presentasinya. Oh iya. Untuk pengetahuannya sudah ada, termasuk ada skornya. Ada 5 soal, setiap skor 20, skor maksimal 100. Jadi nanti setiap skor dikalikan 20 menjadi skor benar maksimal, kurang itu nilainya menjadi 100, itu skornya. Ini untuk keterampilan tadi. Ada setelah membuat itu, apakah ceritanya akan runtut, relevan, jelas, logis, itu yang kita gunakan dalam proses keterampilan itu. Untuk materi ajar bahan tayangannya ini ya Pak, materi ajar yang akan kita tampilkan di slide tadi. Ada gambar tentang nama-nama Wali Songo dan gambar Wali Songo serta keteladanan setiap slide. Jadi ini materi yang akan saya sampaikan di pembelajaran pada RPP ini ya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon dijelaskan Pak secara konsep perbedaan antara media, alat, dan sumber belajar. Terima kasih ya Pak. Yeah. Media, alat, ini sebentar di atas. Media adalah alat yang digunakan untuk membantu dalam proses pembelajaran tadi. Ini adalah media tadi. Di situ ada PowerPoint termasuk ya. Media berarti alat, Pak. Berarti media sama dengan alat. Beda, Pak. Slide-nya nih, Pak. Alat ada alat yang akan digunakan untuk proses belajar tadi. Di sini belajarnya adalah laptop. Sama dengan laptop itu alat. Alat, Pak. Alat ya, Pak. Nanti LCD-nya dipindah nih. Ya ini, ya. Ini yang alat, Pak. Jadi kalau media itu perangkat lunak, kalau alat itu adalah perangkat keras. Jadi, baik, matur nuwun. Terus scientific, Pak, mohon dijelaskan tentang scientific approach. Bapak menggunakan scientific, maksudnya apa itu? Scientific adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah ada mengamati ya Pak. Mengamati, menanya, mencoba, dan mengkomunikasikan. Itulah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran ini
khususnya dalam pengembangan pemakaian kurikulum 13 itu pendekatan saintifik yang digunakan. Ini sudah ada mengamati, menanya, sudah masuk di pelaksanaan dalam proses pembelajaran di RPP. Paling akhir apa Pak? Yang paling akhir dalam proses saintifik, tahapan akhirnya apa? Mengkomunikasikan apa? Oke, sip. Turun. Oke. Berikutnya, Bapak tadi menyebut teori belajar tentang konstruktivistik. Ya, Pak. Nah, itu kan salah satu dari teori belajar ya. Ya. Monggo dijelaskan lebih apa itu yang dimaksud dengan konstruktivisme dan teori-teori belajar lainnya yang Bapak kuasai. Silahkan. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang memberikan kebebasan pada peserta didik yang ingin belajar dan menemukan sebuah keinginannya sendiri. Dengan bahasa lain berarti orang lain itu cuma membantu dan anak mengembangkannya sendiri. Teori belajar behavior adalah teori perubahan tingkah laku karena adanya stimulus dan respon, itu teori behavior. Belajar merupakan bentuk perubahan dalam siswa dalam bertingkah laku. Kognitif adalah belajar yang lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasilnya. Ini yang kognitif itu lebih melihatnya di proses belajar tadi Pak, prosesnya. Dan humanistik adalah teori belajar yang menggunakan apa itu namanya student centered, yaitu pendekatan yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajarannya. Jadi siswa itu sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pembelajaran tadi. Itu pendekatan yang humanistik, yaitu guru sebagai fasilitator agar siswa mau belajar dan belajar. Itu adalah teori-teori dalam pembelajaran ini. Semua teori ini sebenarnya semua sama Pak. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua adalah saling melengkapi antar satu teori dengan teori lain demi kesuksesan dalam sebuah pembelajaran ini. Kalau behavioristik adalah proses belajar tentang perubahan tingkah laku Pak, dari sebuah pengalaman dan latihan, itu yang behavioristik. Kalau konstruktivis tadi yang sudah apa tadi? Kognitif, humanis, behavioris sudah ya. Sudah semua. Yang konstruktivistik apa? Konstruktivisme. Ya, konstruktivisme apa? Teori dalam hal ini guru memberikan kebebasan pada anak yang ingin belajar untuk mencari kebutuhannya. Mereka menemukan keinginannya sendiri, menemukan kebutuhannya sendiri, ya, sehingga teori ini untuk belajar itu anak memiliki apa itu istilahnya, memiliki keinginan untuk mengembangkan kompetensinya, mengembangkan pengetahuannya dalam proses pembelajaran yang mandiri ya Pak. Baik. Jadi konstruktivis itu adalah menggunakan pengalaman yang telah dimiliki dan mengkonstruk pengalaman baru ketika belajar dengan guru dan teman-temannya. Kira-kira begitu ya, saya melengkapi. Baik, ada pulpen, kertas. Share screen-nya dimatikan, Pak. Oke, sudah. Silahkan ditulis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunjukkan, naik, kalem, cukup pelan. Oke, terima kasih. Bawahnya mohon ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berikutnya. Oke, ditulis lagi bawahnya
Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, matur nuwun. Belajar nulis di mana, Pak? Nulis sendiri ya Pak, madrasah ya Pak? Dulu dari MI. Tidak pernah di MI ya Pak? SD. Terus SMP. Ya. SMA. Ya. Oh, Pak, oke. Berarti di Diniyah ya? Ya. Sekolah Arab itu Pak, sore ya Pak? Oke, sekolah Arab. Baik. Ada Al-Quran Pak di situ? Atau ada ya Pak? Oke, silakan dibuka surat Al-Baqarah 1 sampai 5. Baca ya Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulang Pak. Kurang keras Pak. Diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Saya pikir cukup, sudah lebih dari 15 menit ini Pak. Sekitar berapa tadi? 18, 23 menit. Baik, mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman Pak? Tetap semangat, semangat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.